Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa yastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amin. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kedung Asri Bapak Ari Sudarsana SPDSD. Yang terhormat narasumber pada pagi hari ini Bapak Rian Alfian SPD. Yang saya banggakan Dewan Guru dan Staf SD Negeri 1 Kedung Asri. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun dalam acara diseminasi kegiatan budaya positif oleh narasumber kita Bapak Rian Alfian SPD. Salawat dan salamnya Allah semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, penutup. Acara yang kelima, lain-lain. Atau acara inti diseminasi kegiatan budaya positif. Hadirin, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah tadi kegiatan yang akan kita laksanakan dapat berjalan lancar dan dapat bernilai ibadah buat kita semua. Dilanjutkan acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Kustiana SPD. Kepada Ibu Kustiana SPD disilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Hadirin dimohon untuk duduk dulu. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Kusmiana SPG. Dilanjutkan acara yang ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kedung Sri kepada Bapak Ari Sudarsana SPGSD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Guru yang saya hormati, Bapak Rian Alfian SPG selaku Guru Penggerak Angkatan 9 yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama adalah kita panjatkan puji syukur Kehadirat Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kenikmatan kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kedua intinya salam kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad SAW yang kita nantikan salamnya di Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pada kesempatan hari ini adalah suatu acara pengindasan dari Guru Penggerak Angkatan 9 ke SD 1 Kedung Asri, yang kita akan tentang diseminasi budaya positif. Pada kegiatan ini apa yang disampaikan oleh Guru Penggerak bahwa budaya positif itu nanti perlu kita terapkan di SD 1 Kedung Asri, karena budaya positif itu sangat banyak sekali manfaatnya bagi siswa-siswi kita, dan tiap-tiap kelas mempunyai budaya positif yang berbeda-beda dengan materi yang berbeda-beda pula sesuai dengan temuan yang Bapak Ibu rasakan di kelas. Suatu contoh sekarang adanya peningkatan rapor mutu. Itu yang sekarang baru digunakan adalah tentang litnum, literasi dan numerasi. Literasi itu adalah budaya baca. Budaya baca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu suatu budaya positif. Tidak ada membaca saja. Jadi jangan diartikan membaca itu hanya dari buku saja, tidak. Suatu contoh, pagi-pagi ibu atau bapak guru memutar video di dalam ruangan kelas. Kemudian setelah video kita matikan, bapak ibu guru memberi pertanyaan kepada siswa tentang siapa tokoh dalam video tadi, bagaimana watak tokoh tadi. Itu termasuk budaya literasi, jadi bukan dari buku saja. Jadi marilah budaya baik itu kita terapkan, kita awali dengan budaya literasi yang kita laksanakan 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kemudian numerasi itu adalah tentang pengenalan barang-barang yang dapat dihitung dalam kehidupan sehari-hari. Satu contoh, bapak ibu guru menyanyikan lagu. Dalam menyanyikan lagu tadi ada hitungan, misalnya menyanyikan cicak-cicak di dinding untuk kelas 1. Nah, kemudian setelah nyanyi, bapak ibu guru menanyakan, coba anak-anak berapa jarinya cicak keseluruhan. Itu numerasi, bisa menghitung jari cicak. Coba ekornya berapa anak-anak, itu numerasi. Jadi untuk kelas rendah, kelas 1, 2,
itu adalah tentang ingatan. Kemudian kelas 4-5 sudah masuk dalam suatu pengetahuan. Kelas 5 masuk dalam materi, itu literasi untuk sekolah. Maka ini termasuk dalam hal yang disampaikan pada hari ini tentang budaya positif. Itu contohnya yang sekarang lagi kejar-kejarnya, supaya SD kita tetap mendapatkan rapor mutu yang bagus, maka budaya positif wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari tadi Letno, baik dari KPM maupun dari kegiatan-kegiatan yang lain yang dapat mengangkat mutu di SD 1 Teguh. Itu kiranya Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat kepada Bapak Rian Alfian yang telah menjadi guru penggerak angkatan 9, dan saya mohon untuk Bapak Ibu guru yang lain tetap ikut jejak Mas Rian untuk mengikuti guru penggerak, karena guru penggerak itu banyak sekali manfaatnya bagi diri sendiri dan juga bagi anak didik kita. Bagi diri sendiri, contohnya untuk kedepannya guru penggerak bisa menjadi syarat sebagai kepala sekolah. Itu perlu dipertimbangkan Bapak Ibu. Jadi selain untuk kepentingan pribadi, meningkatkan karier, juga sangat baik untuk kemajuan anak didik kita. Itu harapan kami. Jadi monggo untuk kedepannya Bapak Ibu guru yang lain berlomba-lomba mengikuti pendaftaran guru penggerak angkatan berikutnya. Terima kasih dari saya selaku kepala sekolah. Sambutan kami sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam tutur kata saya, dan mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara yang keempat, penutup. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya ucapkan. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya tutup dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara yang kelima, acara inti diseminasi kegiatan budaya positif oleh Bapak Rian Alfian SPT. Pak Rian, kelihatannya para Bapak Ibu guru lagi suntuk, kurang tenaga, mungkin saraf-sarafnya masih tegang. Ayo kita kendalikan sarafnya aja, kita sedikit Pak Rian, biar Bu El senyum-senyum. Ayo monggo, pernah dengar tepuk satu? Coba buka tangannya Bu El, saraf di tangan biar bergerak. Bukos, ayo monggo, tepuk satu. Bisa ya, tepuk satu, bisa sambil senyum. Tepuk dua. Oh, kelihatannya senyumnya kurang. Biar tangan dan mulut kita sarafnya bergerak, kita sambil berbunyi. Gini ya, nggak pakai mic, nggak apa-apa. Suaranya Bu Sri keras. Tepuk satu, break door. Tepuk satu, break door. Suaranya Bu Ana belum. Tepuk satu, break door. Tepuk dua, break door. Tepuk tiga, Tiga, dua, satu. Tepuk, siap, tepuk.
Terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ari Sudarsana selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kedomasri, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kedomasri. Di sini pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruang kelas 2 ini dengan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Baik Bapak Ibu, di sini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal tentang apa yang sudah saya dapat di pendidikan guru penggerak ini, terutama tentang budaya positif. Jadi saya di guru penggerak itu selalu diajarkan Bapak Ibu untuk merubah siswa untuk menjadi siswa yang lebih baik. Maka dari itu di sini saya itu diberi amanah oleh BPGP untuk menularkan apa yang saya dapat ke sekolah yang saya ajar. Langsung saja kita masuk materi. Kita sampai mau monggo ketika nanti sambil materi, monggo Bapak Ibu kalau mau minum makan tidak apa-apa. Ini untuk operator minta tolong Pak Saiful. Oke Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Yaitu apa itu budaya positif? Yaitu suatu kebiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Nah ini kebiasaan yang bernilai positif dan mengandung sejumlah kegiatan. Di sini budaya positif itu meliputi 6 hal Bapak Ibu. Yaitu yang pertama perubahan paradigma stimulus respon, yang kedua konsep disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku, yang keempat pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Jadi nanti di materi yang akan saya sampaikan itu nanti akan mencakup 7 ini Bapak Ibu. Oke, selanjutnya yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman. Jadi sebelum kita ingin menciptakan budaya positif di sekolah, itu kita harus menciptakan sekolah yang aman dan nyaman Bapak Ibu. Agar apa? Agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama di sekolah-sekolah. Itu Bapak Ibu. Jadi pada intinya di perubahan paradigma belajar ini kita mungkin harapan semua guru di sekolah itu kan ingin menciptakan budaya positif di sekolah. Misalkan di sekolah kita itu kan sudah ada budaya positif seperti kegiatan yang rutin, senam pagi, membaca Asmaul Husna, itu juga termasuk budaya positif. Nah untuk mendukung itu kita itu harus menciptakan lingkungan yang aman, aman, nyaman, yang bersih, supaya anak-anak itu bisa berpikir dan bertindak yang baik ketika ingin melakukan budaya positif. Selanjutnya, nah ini dari Stephen R. Covey, ini prinsip dari Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi ketika kita ingin membuat kemajuan itu kita rubah Bapak Ibu.
kita rubah. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah perilaku acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Pada intinya, ketika kita ingin maju, kita harus merubah dari diri sendiri. Ya Bapak Ibu, lanjutnya. Nah, kembali lagi Pak Saiful. Nah, sekarang kita akan masuk ke disiplin positif. Sekarang coba di sini ada yang bisa menjelaskan yang jenengan ketahui apa tentang disiplin. Kata-kata disiplin itu apa? Yang jenengan tahu, ada yang bisa menjelaskan sih? Bu Sri mungkin? Terima kasih atas kesempatannya kalian. Kalau ini menurut pendapat saya aja, menurut saya kalau ada kata-kata disiplin itu artinya berkaitan dengan aturan yang harus ditaati. Kalau disiplin berarti aturan yang harus ditaati. Berarti apa? Harus mendisiplinkan tata tertib, kemudian peraturan yang sudah dibuat. Mungkin itu Bapak. Terima kasih. Jadi terima kasih Bu Sri, bagus sekali. Yang namanya disiplin itu seperti apa yang tadi diucapkan Bu Sri, yaitu disiplin itu adalah anak-anak itu intinya kalau di sekolah itu harus mematuhi aturan yang telah dibuat. Tapi ini kita membahas tentang disiplin positif. Yang mungkin tadi cuma disiplin, kalau sekarang disiplin positif, yaitu apa? Unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Ada sebuah pendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada murid. Nah ini Bapak Ibu, dari pernyataan ini bahwa sangat sulit Bapak Ibu mendisiplinkan anak dengan kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Kadang begini Bapak Ibu, kita di sini di sekolah sudah mencoba sebaik mungkin untuk melatih anak untuk belajar disiplin. Tapi anak itu kan tidak 24 jam di sekolah Bapak Ibu. Anak juga di rumah bertemu dengan teman yang di rumah, orang-orang yang di rumah, di lingkungan. Jadi untuk mendisiplinkan anak itu sangat tidak mudah Bapak Ibu. Ya, karena kita tidak 24 jam tatap muka dengan anak, makanya kita harus mendapatkan bantuan dari lingkungan sekitar, orang tua di rumah juga untuk anak supaya disiplin. Lanjutnya Bapak Ibu. Nah ini kata-kata dari Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu dari Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang sikap merdeka, cetakan kelima 2017 halaman 470. Lanjut kita yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Nah ini motivasi perilaku manusia itu kita harus menanamkan profil pelajar Pancasila ke siswa kita. Nah ini ada lagunya ini. Lagunya yang hafal Bu Eti, biasanya ketika saya dengar itu profil pelajar Pancasila. Kita perlu nyanyi tidak ini? Halo. Ayo kita berdiri sebentar untuk menghafal lagu profil pelajar Pancasila, karena dengan
Dengan menghafal lagu, otomatis kita akan tahu apa saja sih profil pelajar Pancasila. Yuk kita nyanyi bersama-sama dulu. Yuk sambil tepuk tangan, Dik. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu kan di dalam lagu itu ini sudah di sini sudah tertuang semua. Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global. Sudah apa Bapak Ibu? Sudah ya. Ya. Selanjutnya ini ada belum Pak Sebu. Ini ada Dian Gosen tahun 98 itu pernah mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan media yang diinginkan. Selanjutnya, nah ini tadi Dian Gosen dalam kutipannya itu, yaitu ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini 3 motivasi menurut Dian Gosen. Selanjutnya kita masuk yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar manusia ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama kasih sayang atau rasa yang pertama bertahan diterima, yang ketiga kesenangan, yang keempat kekuasaan, yang kelima kebebasan. Ini jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, berarti bahwa manusia itu harus bisa bertahan hidup ketika di masyarakat. Yang belum Pak Sebu. Yang kedua itu kasih sayang. Nah ini kita sebagai manusia itu kasih sayang nggak Bapak Ibu? Karena kalau tidak punya kasih sayang, hidup akan terasa hampa. Dan yang ketiga yaitu kesenangan. Kita dalam hidup itu harus juga senang Bapak Ibu, tidak hidup kok sedih terus kan itu tidak bagus. Kita harus senang juga, harus selalu senang dalam entah itu di pekerjaan, di rumah itu harus senang. Yang keempat kekuasaan. Nah ini kekuasaan itu juga perlu. Contohnya, walaupun misalkan ada orang tidak punya kekuasaan di luar ya, misalkan tidak jadi apa-apa, nah itu cuma petani, dia mempunyai kekuasaan di rumah itu juga termasuk kekuasaan. Ketika perempuan juga mungkin menjadi ibu rumah tangga itu juga mempunyai kekuasaan untuk mendidik anak dan untuk mengatur rumah. Nah sebenarnya kebebasan ini yang kebebasan kita sebagai manusia juga harus bebas, selalu ditekan, harus mempunyai kebebasan itu. Nah ini seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua kita lakukan adalah hal terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk hidup, kasih sayang, rasa terima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ini kebutuhan bertahan hidup. Pengertiannya kebutuhan bertahan hidup yaitu kebutuhan yang bersifat
untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologi sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah ini selain tadi 5 itu kita jabarkan, contohnya kita harus apa? Misalnya mendapatkan intinya itu kita harus memiliki kesehatan yang baik. Terus kita ketika bertahan hidup, kebutuhan hidup itu harus, kalau bisa ya Bapak Ibu, yaitu bukan kalau harus hanya memiliki rumah karena itu tempat tinggal apa itu hanya buat kita berteduh. Terus kemudian makanan, kita punya rumah tapi kalau tidak ada makanan kan ya kurang etis nih. Dan kebutuhan biologi seperti nah itu kita punya turunan. Jadi Bapak Ibu kita mulai keturunan itu sudah termasuk kebutuhan biologi, psikologis, kita merasa aman. Jadi kita hidup itu merasa aman, tidak dioyak-oyak. Ya walaupun mungkin juga kurang jadi oyak-oyak ya. Tapi namanya itu bersantai mawon ya, kita harus aman. Selanjutnya, nah yang kedua ini kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan peliharaan dan kelompok di mana kita tergabung. Nah ini kita kebutuhan yang kedua yaitu harus mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima dari yang kita sayangi, orang yang menyayangi kita, dan kelompok di mana kita tergolong. Selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga kebutuhan penguasaan, yaitu apa? Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem dan keinginan untuk mendapatkan pengaruh. Nah ini selanjutnya kebutuhan yang yaitu kebebasan. Kebutuhan anak untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu orang lain, senang mencoba hal yang menarik. Itu di kebebasan ini berarti misalkan kita terapkan ke anak-anak, jadi anak-anak itu pasti suka bergerak Bapak Ibu, tidak mau hanya untuk menggarap tugas di kelas, cuma dikasih tugas Bapak Ibu guru, anak-anak hanya mengerjakan itu tidak mau. Di kurikulum merdeka ini kan kita harus mengikuti apa keinginan Bapak Ibu. Jadi biar anak-anak untuk bergerak, untuk mencoba-coba dan tidak terpengaruh orang lain. Kita harus kita harus mengikuti apa kemauan Bapak Ibu. Misalkan anak itu suka matematika, ya kita support aja matematika. Ketika itu suka olahraga, kita support untuk berkait olahraga. Selanjutnya kebutuhan terakhir itu kenangan, Bu. Itu kebutuhan mencari kenangan, main dan tertawa. Bayangkan ya, perkhidmatan apapun apa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan makan dengan belajar. Semua dengan tingkat inteligensi tinggi, primata dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari kemampuan hidup yang penting. Nah ini kebutuhan yang sangat penting di kita, yaitu kesenangan kita. Hidup itu harus senang, tertawa, tidak tiap hari marah-marah. Jadi yang penting itu saya tidak mau menunjuk, tapi kita mawas diri, kita harus
tertawa, tidak suka marah-marah ketika bertahan hidup. Nah, selanjutnya yang kelima, posisi restitusi kontrol. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah ini penting ini. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah ini kembali ke tadi kurikulum merdeka, bahwa kita tidak bisa memaksa murid untuk melakukan A, B, C, tapi kita di kurikulum merdeka ini kita harus menuruti apa, minat murid apa, keinginan murid apa, kita support. Kalau itu baik, kita beri motivasi, kita beri semangat untuk anak itu untuk mewujudkan keinginannya. Terus walaupun tampaknya guru sudah mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Artinya, nah ini William Glasser, ini orang mana ini? Ada yang tahu William Glasser? Inggris, benar? Ya. Ini ada 5 posisi kontrol menurut William Glasser yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama, kita harus, bukan harus, ini menurut William Glasser deh. Yang pertama itu penghukum, hukuman fisik atau verbal, patuhi tata tertib. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Di sini biasanya guru itu menyampaikan dengan suara lembut, Bapak Ibu. Contohnya ketika bagaimana kalau orang tuamu tahu dengan apa yang kamu lakukan di sekolah. Yang ketiga, kita sebagai guru itu menganggap dirinya sebagai teman. Jadi siswa itu tidak takut, karena biasanya siswa itu kalau dengan temannya itu akan merasa lebih nyaman. Maka kita sebagai guru harus memposisikan diri sebagai teman. Yang keempat, monitor atau kita mengawasi, mengingatkan pada peraturan dan konsekuensi. Yang kelima, manajer, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusi. Itu yang terakhir, itu manajer itu kita sebagai guru itu harus mencari solusi untuk kesalahan apa yang sudah dilakukan untuk murid. Yang enam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah suatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Nah, keyakinan kelas ini biasanya kita buat di kelas bersama murid-murid, dan nanti ketika sudah jadi, anak-anak itu akan bertanggung jawab untuk keyakinan kelas apa yang sudah kita buat bersama-sama dan tidak boleh melanggarnya. Contohnya, keyakinan kelas itu yang pertama itu datang terlambat. Yang kedua, aku malu jika datang terlambat. Yang kedua, aku malu jika tidak belajar. Yang ketiga, aku tidak masuk sekolah. Yang keempat, aku tidak ikut upacara. Aku malu jika tidak ikut upacara. Dan yang kelima, aku malu jika menyantai. Aku malu jika berbohong. Aku malu jika tidak menjaga kebersihan sekolah. Aku malu tidak ikut kegiatan sekolah. Itu contoh-contoh budaya positif di kelas yang sudah disepakati oleh satu kelas dan dipimpin oleh guru kelas. Selanjutnya, nah ini pembentukan keyakinan kelas itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah ini di sini keyakinan kelas itu harus bersifat lebih abstrak, Bapak Ibu, daripada peraturan yang konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal.
pernyataan-pernyataan universal Bapak Ibu. Berarti di sini itu pernyataan-pernyataan apa, bukan dari kalimat-kalimat dilarang itu tidak boleh. Itu karena bukan kalimat positif. Jadi kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Untuk selanjutnya, pernyataan keyakinan sudah dibuat dalam bentuk positif. Nah ini tadi yang saya jelaskan bahwa kata-kata dilarang itu tidak diperkenankan di kelas. Harus menggunakan kata-kata yang lebih baik. Selanjutnya Bapak Ibu, yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah ini keyakinan kelas itu misalkan itu, aku malu jika datang terlambat. Udah cukup, maka anak-anak akan ingat Bapak Ibu. Tapi kalau kebanyakan, kata-kata kebanyakan itu biasanya anak-anak yang pertama itu lupa dengan kata-katanya. Yang kedua karena anak-anak itu kan belum bisa menentukan intinya dari bacaan tersebut. Biasanya kebanyakan begitu. Makanya kita ketika membuat keyakinan kelas itu sependek mungkin, tapi itu dapat dibagi atau mudah dibagi oleh anak-anak. Yang kelima, keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, itu contohnya kelas ya kita keyakinan kelas jangan malah kalau bisa di dalam misalkan anak-anak tidak kan di dalam, bukan malah di luar. Misalkan anak datang ke kantor itu bukan keyakinan kelas. Yang ketujuh itu semua warga kelas dan ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah itu berarti di sini ketika kita membuat keyakinan kelas kita harus melibatkan semua murid. Semua murid dikasih untuk berpendapat apa yang ingin dijadikan keyakinan kelas kita. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini kita harus berjenjang bagus, selalu rutin untuk meninjau keyakinan kelas kita setiap waktu ke waktu. Selanjutnya, nah kita masuk ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah di sini untuk segitiga restitusi itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, ketika murid itu ada kesalahan ya di kelas, misalkan punya masalah di kelas, kita itu yang pertama harus menstabilkan identitas. Yaitu dengan kata-kata itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dan yang selanjutnya, setelah menstabilkan identitas, kita menanyakan keyakinan kelas dulu Bapak Ibu. Ya, di sini kita bisa dengan menggunakan pertanyaan keyakinan kelas apa yang telah disepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Selanjutnya validasi tindakan yang salah, yaitu dengan kata-kata kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Selanjutnya, nah yang pertama tadi menstabilkan identitas. Pada bagian dasar segitiga merupakan langkah pertama untuk menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan untuk merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Nah di menstabilkan identitas ini tujuannya yaitu Bapak Ibu, itu ketika anak salah, itu anak agar tidak merasa dirinya aku gagal, aku melakukan kesalahan, tapi apa? Ya karena kita stabilkan dulu biar anak itu mau menghilangkan kata pikiran bahwa dia gagal, tapi ingin sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini pada langkah kedua kita memenuhi kebutuhan dasar yang dasarnya tindakan murid kita yang lebih depan
kita mempunyai alasan mereka berbuat kesalahan sehingga mereka merasa bebas. Di sini di validasi tindakan itu kita tanyakan, intinya pada intinya itu kita gali Bapak Ibu, kita tanya kenapa murid melakukan kesalahan itu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa kamu kok melakukan seperti ini. Jangan ditegur, tapi kita dengan cara validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Setelah kita tadi melakukan validasi, kita tanyakan apakah kamu keyakinan kelas ini, apakah perbuatan kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan yang telah kita buat di kelas. Nah, tanya apabila anak menjawab misalkan belum Pak, nah ditanya apa yang sudah kamu agar di keyakinan kita. Dengan seperti itu nanti akan langsung dia akan bercerita dengan sendirinya Bapak Ibu, tanpa kita marah-marah, tanpa kita bentak, tapi anak pasti akan bercerita dengan sendirinya. Nah, selanjutnya saya tampil kemarin di kelas saya itu ada 2 anak. Itu yang pertama namanya itu dia tidak mengerjakan tugas. Dan kelas saya ternyata dia hanya main HP dulu. Itu nanti kita bisa tonton videonya. Dan yang kedua juga dia ketika ulangan itu sering menyontek bahkan punya teman dulu. Kita nanti bisa tonton bersama-sama ya. Nah ini notebook kita lihat bersama-sama ya. Adia, kamu tahu mengapa Pak yang ada di sini? Mungkin tentang budaya. Ya benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Masuk, tapi saya tidak mengerjakan tugas. Adia, semua orang pasti pernah menanyakan termasuk juga Adia kamu. Setiap tindakan kita pasti ada alasan. Kira-kira mengapa kamu tidak bekerja? Saya capek dan ngantuk, Pak. Soalnya semalam saya bermain HP sampai jam 12. Nah, kamu masih ingat pengajian matematika? Masih, Pak. Kalau ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan matematika belum? Kira-kira kelas yang mana? Saya bertanggung jawab, Pak. Nah, ternyata kamu masih ingat. Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya, Pak. Karena saya minta maaf karena tidak mengerjakan tugas saya. Yang kedua, saya tidak akan mau malam lagi. Siap, saya akan mengerjakan tugas pelajaran dan kalau saya bukan besok. Baik, Pak Rian apresiasi untuk kerjamu dan kamu belajar. Mesti Pak Ian. Nah ini untuk di stop dulu, stop dulu. Nah, untuk tadi kasus yang pertama yaitu dia itu tidak mengerjakan tugas Bapak Ibu. Nah setelah itu saya panggil ke kantor, saya tanya dari tadi Mustafa identitas kan, tanya kenapa aku tak panggil Pak Rian ke kantor. Dia langsung tahu bahwa saya tidak mengerjakan tugas Pak Rian. Di situ langsung jangan tanya kenapa, tapi langsung beri penguatan dulu ya. Semua orang pernah kesalahan, termasuk kita. Jadi anak-anak sebelum dia menceritakan itu rasanya dulu ya nggak apa dan lain-lain. Nah setelah itu baru kita validasi tindakan yang salah, yaitu kita tanya Aslia kenapa, dengan pertanyaan kenapa kamu melakukan itu. Nah nanti anak-anak akan menjawab di dirinya, misalnya tadi sering bermain HP.
Ketika malam hari, nah setelah kita validasi tindakan yang salah, kita langsung menanyakan keyakinan, karena kita di kelas membuat keyakinan, kita tanyakan ke anak itu bahwa dia perbuatan tadi itu keyakinan apa yang sudah dilanggar, maka anak itu seperti aslinya menjawab tanggung jawab itu. Nanti dengan seperti itu maka anak-anak akan bercerita sendiri dan akan kita sebagai guru harus membimbing anak dengan segitiga restitusi itu supaya anak bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya. Untuk kasus yang kedua yaitu juga yang menyontek saat ulangan. Iya, apakah kita tahu kalau melihat jawaban teman saat ulangan itu merupakan perbuatan yang buruk? Berarti juga melakukan kesalahan. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Rian. Pak Rian tidak mau menyalahkan juga, tapi Pak Rian mau membantu juga untuk menyelesaikan masalah yang tadi juga berdua. Selanjutnya, coba ceritakan kenapa tadi sampai mencontek? Kenapa terjadi? Oh, jadi seperti itu. Karena saya kasihkan lagi ya. Juga mana tidak dengan keyakinan kelas kita. Nah, dengan mencontek jawaban orang lain, apakah juga sudah menerapkan keyakinan kelas kita? Juga kejujuran itu sangat penting supaya kita menjadi pribadi yang percaya diri. Sekarang apa yang kita lakukan tidak mengkontek. Terus apa lagi? Benar sekali apa yang dikatakan juga, sebelum ulangan kita harus belajar dan saat ulangan harus mengerjakan sesuai kemampuan juga. Sudah tahu apa yang seharusnya juga lakukan. Sekarang kapan juga akan memulai melakukan hal yang dikatakan tadi? Kalian harap juga kedepannya terus mentaati aturan dan jangan mengulangi. Sekarang juga ini Bapak Ibu dua contoh. Jadi ada tanggapan siswa, jadi siswa itu akan senang dengan dia berbuat kesalahan dan tidak dimarahi gurunya. Nah itu aslinya senang ketika tidak melakukan tugas, tidak dimarahi, akan tetapi diajari untuk memperbaiki kesalahannya. Dan juga merasakan karena tidak dihukum, akan tetapi saya diajar untuk memperbaiki masalahnya. Di sini berarti dengan tujuannya segitiga restitusi. Itu kita ketika anak ada kesalahan kita tanya dulu Pak Ibu, tidak langsung kita menghukum anak untuk ini itu jadi anak merasa takut, tapi kita lewat pertama menstabilkan identitasnya dulu, kita kuatkan anak bahwa semua orang itu pernah pasti melakukan kesalahan. Dengan yang kedua, setelah anak tenang kita tanya, yaitu kenapa kalau kan seperti ini, pasti anak dengan sendirinya akan bercerita tentang apa yang dialami, entah itu di rumah, di lingkungan dan dimanapun. Selanjutnya Oke Bapak Ibu, setelah ini tadi pemaparan saya tentang budaya positif di sekolah. Setelah ini saya ada video Bapak Ibu, video tentang
seorang siswa yang sering terlambat masuk sekolah, nanti Bapak Ibu bisa dipahami. Nanti saya minta salah satu guru untuk setelah tadi saya paparkan materi sebanyak itu, mungkin dari video bisa disimpulkan apa kesalahan dari guru tersebut. Bisa dibuka Bapak? Ya, Bu Heri bisa nanti. Bisa kita lihat video tentang anak yang hampir tiap hari terlambat sekolah. Kalau Bapak Ibu sudah pernah menontonnya, ya mungkin kurang tapi bagi yang belum, ini akan menjadi tamparan keras bagi kita sebagai guru. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Jadi ibu benar kan? Kenapa masih ada yang terlambat?
sekolah belajar. Hari pertama saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus diantar ke rumah sakit sebelum saya di sekolah. Hari kedua saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit setelah tinggalkan dengan mamaku baru saya di sekolah. Hari ketiga kemarin saya datang ke sekolah. Itu video tentang terlambat yang 2 hari terlambat dan beberapa hari kerja ternyata tidak masuk. Mungkin dari Bapak Ibu bisa menyimpulkan kenapa masalah ini bisa terjadi, Bapak Ibu. Mungkin bisa. Terima kasih Pak kesempatannya saya. Seperti yang dikatakan kalian, ini orang keras buat saya. Mohon maaf, saya sampai menangis. Bapak Ibu, ternyata tugas kita datang ke sekolah tidak hanya datang untuk mengajar kepada ternyata tugas saya di antara restitusi yang sudah Pak Rianto paparkan di depan tadi dari kasus Kayla, kita bisa menggunakan cara dokter untuk menyelesaikan kasus pada Kayla ini. Yang pertama, mungkin kita lakukan observasi atau pengamatan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita lakukan diagnosis atau diagnosa kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Yang ketiga, bagaimana cara penyembuhan atau mengatasi kasus ini. Yang pertama Bapak, dari kasus Kayla tadi kita melakukan observasi atau pengamatan. Sudah 3 kali berturut-turut Kayla tidak bisa datang tepat waktu. Mungkin dari hari pertama guru belum melakukan pendekatan kepada Kayla, belum ditanya kenapa kok bisa terlambat. Hari kedua sama, tidak dilakukan hal itu. Sampai hari ketiga baru ditanyakan kenapa sampai 3 kali berturut-turut datang terlambat. Yang kedua tadi didiagnosa. Harusnya setiap anak datang terlambat itu kita melakukan pendekatan terhadap anak. Kita tanya, kita dudukkan, ditanya kenapa hari ini kok terlambat,
pembelajaran di sekolah itu kan melibatkan dua orang, yang pertama yaitu guru, yang kedua yaitu siswa tersebut. Guru, mungkin kita sebagai guru ini untuk apa ya bahasanya, kita tidak selalu menyalahkan kepada murid, karena kesalahan itu bisa dari kita sendiri datangnya. Kita harus mau mengevaluasi. Tahap 2 kita harus mengevaluasi kenapa anak tersebut terlambat. Yang pertama, kita evaluasi diri kita. Apakah pembelajaran kita kurang menarik sehingga anak malas untuk datang di kelas kita. Yang kedua, anak tersebut setiap hari itu punya permasalahan. Bisa permasalahan di rumah, bisa permasalahan di sekolah. Kenapa anak malas atau aku pak terlambat, itu pasti ada alasannya. Ya kan? Kasus Kayla karena beberapa kali terlambat tidak masuk diselesaikan, ternyata sampai hari ketiga kita mengatasi kasus tersebut bahasanya sudah terlambat. Bahasanya terlambat. Tadi hari pertama sudah paling terlambat. Aduh, kita tidak tanya kenapa Kayla terlambat. Mungkin ya kan, tapi belum sempat Kayla menjawab. Yang kedua, dilempar lagi, dicekal dengan teman-temannya, disalahkan. Kemudian baru hari ketiga guru tersebut menanyakan dan Kayla menjawab dengan lantangnya, maaf, saya terlambat. Hari pertama saya antar ibu saya ke rumah sakit. Hari kedua saya terlambat karena saya merawat ibu saya. Hari ketiga saya mendampingi pemakaman ibu saya. Ini pengalaman kita. Video itu kita lihat sebagai pengalaman buat kita. Kita sebagai guru berangkat dari rumah sampai ke sekolah tidak hanya mengajar. Kalau tugas kita hanya mengajar, dari rumah masuk kelas ngajar, rapor, selesai tugas kita. Tidak, Bapak Ibu guru. Ternyata tugas kita sebagai guru tidak hanya mengajar saja, tapi kita harus bisa mendampingi siswa kita. Kita harus bisa sebagai guru, sebagai teman. Posisi kita itu banyak sekali, Bapak Ibu guru. Ya, mungkin kita setiap permasalahan yang timbul harus mengedepankan segitiga restitusi untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Terima kasih Pak Rian. Dengan kegiatan ini, alhamdulillah saya dapat tambahan ilmu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang menghadiri destinasi hari ini. Dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, dari apa yang sudah dikatakan Bu Sri tadi, bahwa memang video tersebut menjadi tamparan keras buat kita sebagai pendidik, bahwa kita itu ketika anak terlambat itu tidak harus menjudge anak itu kenapa terlambat, dihukum dan lain, bahwa ada sistem yang lebih bagus seperti kita menerapkan segitiga restitusi. Seperti tadi di video tersebut, guru itu kurang, kenapa Anda tanya dulu kenapa anak terlambat, dibawa misalkan dipanggil kantor, tidak langsung marah-marah di kelas. Jadi pada akhirnya ternyata seperti Kayla itu tadi terlambat ada alasan tertentu yang selama ini tidak diketahui oleh guru, dan diketahui pun sudah seperti yang tadi Bu Sri katakan sudah terlambat karena Kayla sudah tidak
tidak terlambat lagi, bahkan sudah berangkat lebih pagi daripada teman-temannya. Oke, Bapak Ibu, mungkin dari video tersebut menjadi pembelajaran buat kita untuk menangani kasus ketika di kelas atau di sekolah untuk menjadi lebih baik lagi dan menjadikan anak-anak itu merasa nyaman ketika di sekolah dan tidak takut kepada guru atau takut kepada sesama teman ketika diolok-olok teman. Jadi ketika anak itu punya masalah, maka kita sebagai guru harus mencari solusinya dengan cara menerapkan segitiga restitusi tadi. Ya Bapak Ibu, demikianlah tadi untuk pemaparan materi saya tentang budaya positif. Maaf bila dari saya mohon maaf ketika tadi memaparkan kurang baik atau kurang pas di hati ibu, bapak, guru. Selanjutnya saya minta 2 orang guru deh. Benar, ini kesan-kesannya dulu. Kesan-kesan atau pertanyaan dulu deh, pertanyaan deh. Ya, dan saya buka diskusi deh. Saya 2 pertanyaan saja, 2 pertanyaan, dan nanti ada 1 orang guru mewakili kesan-kesannya dalam mengikuti diseminasi budaya positif ini. Monggo. Terima kasih sekali Pak Rian dan Allah sebagai operator telah memberikan waktu pada saya. Dari pemaparan Pak Rian tersebut sangat bagus sekali. Yang di sini yang saya tanyakan itu, saya punya kasus di kelas Pak Rian. Nah, kasusnya itu seperti ini. Ada anak yang bernama Farel Bramasta. Ini arti sih Farel Bramasta. Farel itu pas datang ke sekolah, tiba-tiba sampai ke sekolahan dengan rambut acak-acakan yang tidak rapi. Padahal pagi-pagi kan seharusnya rapi, seharusnya bersih, bagus dan fresh. Kenapa Farel malah acak-acakan seperti yang belum mandi atau habis bangun tidur? Padahal pas di kelas, Farel tanya sama temannya. Ada salah satu teman itu tanya sama Farel kenapa kok berantakan acak-acakan seperti sarangan manuk gitu. Bilangnya seperti acak-acakan, seperti rambut gimbal atau yang seperti yang anak pang itu. Terus sontak Farel tersebut emosi dan marah-marah kepada teman tersebut. Akhirnya cekcok, adu mulut, kemudian sampai-sampai mereka berdua seperti mau berkelahi karena permasalahan Farel yang diejek temannya seperti itu. Nah, kemudian ada anak-anak yang lari ke kantor memanggil saya, Pak, itu ada anak berkelahi. Kemudian saya tanya ke kelas, menanya Farel dan temannya itu, kenapa tadi seperti itu? Farel kenapa marah-marah? Kenapa dia nggak diterima karena temannya seperti itu memberikan masukan? Ternyata Farel memberikan jawaban, Pak, saya tidak mau, Pak. Saya tidak mau dibilang atau diremehkan. Kenapa kok saya bukan cacakan? Intinya saya tidak mau disemooh, tidak mau diejek sama yang lain karena saya merasa dirinya itu paling ganteng. Nah, tapi kenyataannya mana aja-aja. Nah, untuk kasus yang seperti itu, yang saya tanyakan itu segitiga restitusi seperti apakah yang bisa menyelesaikan untuk kasus tersebut, Pak? Ya, semoga. Terima kasih sekali. Ya, terima kasih Pak Saiful atas pertanyaannya sih. Berarti tadi kasusnya itu kan Farel ya. Farel itu datang terlambat, rambutnya selalu berantakan sih. Selalu berantakan, dan ketika ditanya sama temannya, ternyata dia malah mau berkelahi karena tidak terima sih. Nah, kita dengan kasus seperti ini ayo kita coba bareng-bareng ya. Bareng-bareng kita hubungkan dengan segitiga restitusi tadi. Yaitu yang pertama apa? Menstabilkan identitas Bapak Ibu. Berarti kita misalkan panggil ke kantor atau kita langsung berada dengan di kelas. Kita tanya misalkan, kita tanya Farel, tadi yang kamu perbuat itu benar apa salah? Kita tanya seperti itu. Nanti dengan itu mungkin Farel akan menjawab,
bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Nah, kita kaitkan dengan kita bahwa kita itu sebagai guru juga pernah melakukan kesalahan. Dengan seperti itu, maka Farel itu akan merasa, oh iya ya, berarti tidak dimarahi langsung, berarti kita stabilkan emosinya dulu. Setelah itu, dan kita kasih tambahan kata-kata mungkin Farel bahwa di dunia ini orang tidak ada yang sempurna, bahwa Farel kesalahan itu Bapak itu sudah umum, Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah, setelah seperti itu kita berganti identitasnya, kita validasi tindakannya. Nah, baru kita tanya, nah kenapa? Farel pasti punya alasan kan kenapa tadi melakukan hal itu. Nah, dengan dirinya pasti nanti Farel jawab tadi di rumah misalkan tidak punya sihir, di rumah minyak rambutnya habis, beli tidak ada uang, itu kan pasti langsung akan cerita ya. Nah itu setelah kita validasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan kelas kita, bahwa contohnya dengan pertanyaan ditanya bahwa apa yang dilakukan Farel itu sudah sesuai dengan keyakinan yang sudah dibuat belum. Misalkan keyakinan kelas apa yang menurutmu kamu yang melanggar itu termasuk dalam keyakinan kelas apa. Nah, dia nanti akan menjawab misalkan keyakinan kelas berpakaian rapi. Nah, itu kan termasuk rambut. Nah, itu setelah itu kita ajak untuk menyelesaikan solusinya. Terus, nah itu apakah Farel itu bersedia memperbaikinya? Nah, dengan seperti itu pasti anak akan menjawab bersedia. Kita bimbing, kita tuntun pelan-pelan. Nah, terus memperbaikinya itu dengan cara apa? Misalkan besok tidak mulai lagi Pak, besok akan meminta orang tua membeli minyak rambut dan untuk meminta orang tua untuk lebih memperhatikan ketika sebelum Farel berangkat sekolah. Mungkin itu Pak Saiful yang harus kita lakukan ketika tadi kasus yang ada di kelasnya Pak Saiful, seperti Farel berangkat pagi, rambutnya berantakan. Jangan langsung dimarahi, karena kita tidak tahu kondisi rumahnya, tidak tahu kondisi lingkungan rumahnya bagaimana. Nah, kalau kita marahi ternyata kok faktor ekonomi kita tidak bisa apa-apa, kita mau bantu juga kan cuma bisa bantu dengan menyelesaikan masalah. Itu Pak Saiful. Selanjutnya ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Oke, terima kasih Pak Ridwan untuk kesempatannya. Di sini saya tadi melihat beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Rian. Tadi itu ada di poin yang ke-6 tentang keyakinan kelas Pak Rian. Nah, di sini yang saya ingin saya tanyakan yaitu tentang langkah-langkah yang lebih detail, karena mungkin tadi Pak Rian menyampaikan secara abstrak ya. Nah, langkah-langkah yang lebih detail dalam menyusun keyakinan kelas yang efektif itu bagaimana Pak Rian? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ali. Ya, mungkin tadi ketika saya menjelaskan keyakinan kelas belum menjelaskan langkah-langkahnya, karena mungkin waktu juga, jadi tadi cuma saya ambil poin-poinnya saja. Untuk langkah-langkahnya, kalau menurut saya sebagai calon guru penggerak yang saya pelajari di guru penggerak itu, untuk membuat keyakinan kita harus melibatkan semua orang yang ada di kelas, berarti siswa. Ya. Jadi kita tahu dulu semua apa yang ingin dijadikan keyakinan. Kita minta pendapat anak, misalnya ayo buat peraturan keyakinan kelas. Misalkan ada usul pertama, kalau datang terlambat tidak boleh, ya dilarang datang terlambat. Misalkan kata-kata yang pertama dulu, datang terlambat. Apalagi misalkan Pak yang tidak tiket dihukum, ya berarti harus melaksanakan tiket kelas. Nah, kita tampung semua siswa yang ada di kelas biar berpendapat, kita tampung semua. Setelah kita tampung, kita
lebih disimpulkan lagi. Misalkan kok ada dua anak berpendapat, ini Pak datang terlambat tidak boleh ya di sini Pak, misalkan datang terlambat dihukum. Kita jadikan satu dilarang datang terlambat, kita jadikan satu lebih umum, lebih gampang diingat siswa. Nah setelah kita mendapatkan beberapa keyakinan kelas, kita ubah kalimat itu menjadi kalimat yang lebih positif. Misalkan ada kata-kata dilarang datang terlambat, itu kata-kata dilarang itu kan kata-kata negatif, itu tidak boleh itu digunakan. Harus menggunakan kalimat positif. Misalkan apa Bu Sri? Misalkan dilarang. Nah, misalkan aku malu jika datang terlambat. Nah, itu kan lebih anak lebih bukan dilarang itu kan misalnya tidak boleh gitu. Nah, bahasnya lebih bagus lagi. Nah, kita rubah kalimat-kalimat yang negatif menjadi positif. Setelah kita mendapatkan keyakinan kelas, kita sepakati bersama-sama kalau perlu tanda tangan satu kelas. Itu agar anak-anak sepakat bahwa ini keyakinan kelas kita tidak boleh dilanggar, tidak boleh ada yang tidak mematuhi, harus patuh semua. Kalau ada yang tidak mematuhi berarti harus menerima konsekuensinya. Itu mungkin itu yang lebih untuk membuat keyakinan di kelas Pak Ali. Itu ya Pak ya, harus kesepakatan antara guru dan yang namanya keyakinan kelas itu harus melibatkan, tidak cuma dari guru itu membuat. Kalau cuma guru itu kan peraturan, bukan keyakinan kelas. Kalau guru membuat apa saja yang tidak boleh dilakukan itu namanya peraturan kelas. Keyakinan kelas itu kita ambil dari siswa tersebut, ayo kita rembuk bareng-bareng. Jadi keyakinan kelas itu apa yang sudah disepakati oleh guru dan siswa. Itu paling. satu lagi latihan boleh ya? Oke, terima kasih Pak Rian. Tadi kan sudah membuat tentang keyakinan kelas ya Pak Rian ya. Jika ketika di situ sudah dibuat peraturan, sudah dibuat keyakinan, jika masih mendapatkan, ini kan kita bicara tentang solusi. Solusinya bagaimana Pak Rian ketika anak tersebut itu masih mendapatkan perhatian tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya seperti itu. Siap Ali, terima kasih. Misalnya kita sudah membuat keyakinan kelas ya. Terus misalkan salah satu contohnya ya, anak aku malu jika datang terlambat, ternyata anak masih terlambat, gitu kan? Solusinya bagaimana? Ya kita kembali lagi tadi kan ke segitiga restitusi. Kita tidak boleh langsung hukum anak, kita tanya, misalnya kenapa tadi menstabil identitas dengan validasi tindakan yang salah, yaitu keyakinan kelas, keyakinan kelas itu paling. Berarti pada intinya jika anak melakukan pelanggaran tidak melalui keyakinan kelas, kita kembali ke segitiga restitusi asal mendukung kenapa anak tidak melanggar keyakinan kelas. Seperti itu paling. Cukup. Selanjutnya mungkin cukup ya. Cukup. Selanjutnya saya minta dari salah satu guru untuk menyampaikan kesan-kesannya di saat mengikuti diseminasi ini. Monggo yang berkenan. Bu Hartati deh. Terima kasih Pak Rian atas kesempatannya. Marah nih Pak Rian, terima kasih sudah membersamai kami dalam kegiatan diseminasi kegiatan budaya positif ini. Dari kegiatan ini yang sudah dibersamai oleh Pak Rian, saya mendapatkan pelajaran baru. Terima kasih. Ini kita belajar bersama-sama. Ternyata tugas guru itu tidak hanya mendidik, tetapi kita harus selalu mau belajar. Salah satunya dengan kegiatan diseminasi ini. Tujuannya untuk apa? Agar kegiatan pembelajaran yang selalu kita lakukan itu
lebih bermakna, berkualitas untuk anak didik kita. Ya, mungkin itu saja Pak Rian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hatalik. Bapak Ibu, karena yang saya paparkan itu sudah selesai, maka dari saya mohon guru ketika saya nanti ketika mengikuti ada kesulitan atau ada kendala ketika menghadapi anak dan ketika di sekolah, saya harap doanya Bapak Guru. Jadi cukup sekian dari saya. Bila itu wassalamualaikum